Jadi satu memang informasi. saya ini bertolak dari Pak Ilham tadi, Ya, sangat siap. berpegang teguh kepada Al-Quran. Makanya saya mau ambil contoh, tiba-tiba kepikiran aja gitu lewat. Saya ingat tokoh-tokoh yang tadi tuh kayak contoh kayak Pak Saifuddin Ibrahim, Pak. Itu orang, Pak, saya yakin dia sangat paham Al-Quran, Pak. Tapi kok akhirnya ya itulah cerita hidup ya. Kalau dalam Kristen bilang begini Pak, dalam Kristen itu percaya Yohanes pasal 6 ayat 37 yang mengatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Lalu di ayatnya yang ke-44 dari Yohanes 6 itu Tuhan Yesus Kristus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, sepintar-pintarnya, contoh ini kisah nyata ya, sepintar-pintarnya Pak Saifuddin Ibrahim, sepintar-pintarnya Pak Yusuf Roni, sepintar-pintarnya Pak Muhammad Rusli Monoarfa, dan beberapa teman lain lagi yang saya tahu mereka itu sangat kuat. Mungkin mirip-mirip Pak Ilham begini, atau bisa jadi lebih Pak. Tapi ketika mereka mengalami yang namanya anugerah, Pak, aduh itu memang tidak bisa dibantah, Pak. Dalam Kristen mempercayai bahwa masih banyak orang-orang yang belum percaya Yesus saat ini, tapi dia masih hidup. Bisa jadi suatu saat dia menjadi percaya, Pak. Siapa tahu mungkin itu Pak Wilham juga. Ya, terima kasih waktunya Pak Pendeta Melatok. Senang Terima kasih, berdiskusi dengan Pak Pendeta. Ya, Nanti selamat kapan-kapan malam Pak kita Pendeta. diskusi Saya lagi, pamit Pak. dulu. Sampai jumpa Pak Ilham. Ya. Hormat. Ya, akhirnya Pak Ilham keluar dengan sendirinya. Saya tidak biasa mengeluarkan orang, kawan-kawan ya. Pak Ilham bagi saya dia seorang polemikus Islam yang apa ya, bisa diandalkan. Pak Ilham turun ketika saya bilang siapa tahu Pak Ilham juga ditarik oleh Tuhan Yesus. Ya, akhirnya Pak Ilham turun ya. Pak Ilham, kalau saya pribadi ya, saya ini kan latar belakang bikin live malam ini, saya sedang membahas tema Yesus Kristus adalah Allah, Pak Ilham. Iya. Yesus Kristus Oke. adalah Allah menurut tentu ajaran kami, gitu loh Pak ya. Karena Bapak tahu Ya. sendiri bahwa seperti Pak Ilham, seorang Muslim punya dasar yaitu Al-Quran. Kalau kami kan dasarnya Alkitab. Jadi Ya. memang saya secara sengaja kalau ada yang mau masuk dan berdiskusi seputaran tema yang saya berikan, dengan senang hati saya mau kalau bertanya saya mau menjawab, atau kalau mau mengkanter pun saya akan berusaha mempertanggungjawabkan doktrin kami. Begitu Pak Ilham. Iya. Ini mungkin dari sudut pandang saya sebagai Muslim, Iya Pak. di mana kata Allah itu merujuk pada satu entitas yang memiliki otoritas atas segala bentuk kehidupan. Itu dalam Quran surah At-Toha, innani anallahu la ilaha illa anna, artinya akulah Tuhan satu-satunya, sembahlah aku. Itu dalilnya ada di situ. Nah, sedangkan dalam kekristenan, terminologi Allah atau terminologi Tuhan atau terminologi Yahweh yang merujuk pada otoritas sang penguasa makhluk, sang pencipta makhluk. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Pak Ilham. Waduh, keren. Makanya kenapa saya tidak bisa lupa Pak Ilham. Jadi puji Tuhan Pak Ilham, begini. Jadi kalau bicara tentang terminologi tersebut, istilah-istilah itu, baik Allah, Tuhan, secara garis besar,
saya mau sampaikan begini Pak Ilham, memang em, sulit juga ya kalau kita mau melihat rumah orang tapi dari rumah kita itu agak kerepotan di situ. Tapi saya bersyukur Pak Ilham seorang yang sangat bijak dan kelihatan berkualitas dalam konteks diskusi. Nah begini Pak, dalam konteks sudut pandang rumah kami, kamar kami, sebenarnya kalau bicara tentang Tuhan, Allah maupun Yahweh itu memang merujuk pada satu pribadi Pak, atau satu sosok. Tetapi itu mempunyai pengertian yang berbeda Pak. Sebagai contoh, kalau Bapak tanya tentang Yahweh. Kalau Yahweh itu nama pribadi Pak. Yahweh itu nama pribadi, sedangkan kalau Tuhan itu dari kata Ibrani Adonai. Dari kata Ibrani Adonai itu merujuk kepada kalau saya beri arti lebih sederhana itu jabatannya begitu, kuasanya. Sedangkan Allah Pak Ilham saya menyebutnya itu adalah jenis makhluk. Sebagai contoh Pak Ilham ya, sebelum saya kasih kesempatan ke Pak Ilham. Contoh saya Pak, saya punya nama pribadi. Nama pribadi saya adalah Mel Atok. Tapi saya pendeta. Saya punya jabatan, katakanlah punya kuasa dalam jabatan saya, itu namanya pendeta. Sedangkan jenis makhluk saya adalah manusia Pak. Jadi kalau orang panggil, hei manusia, bisa jadi itu merujuk pada saya. Atau hei pendeta, tanpa Mel Atok pun, kalau dia sedang panggil nama saya tertuju pada saya, jelas itu saya. Atau dia hanya mengatakan, hei Mel Atok, dan seterusnya. Jadi kalau nama pribadi itu Yahweh Pak. Tapi Yahweh itu juga Tuhan. Karena berkaitan dengan dia pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Lalu kalau Allah itu dalam konteks Kristen itu sebenarnya jenis makhluk tertinggi yang tak berawal dan tak berakhir. Seperti itu Pak Ilham. Oke. Yahweh sendiri baru muncul pada Mazmur 18 ya Pak Pendeta, koreksi kalau saya salah. Ya. Yehova. Mazmur. Kalau kata Yahweh Pak itu sudah muncul kelihatannya sebelum Mazmur sudah ada Pak. Karena kalau di kitab suci kita, di kitab suci Kristen Pak, itu kalau Yahweh itu ditulis dengan huruf besar semua Pak. Tuhan ya, saya tunjukkan dulu. Jadi Yahweh itu sudah ada dari dulu Pak. Sudah ada dari sebelum Mazmur Pak. Dari Kejadian 2 ayat 4 juga sudah ada. Dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan di situ dia tetragrammaton, itu istilah Ibrani untuk menyatakan nama Tuhan dalam huruf Ibrani yang tentunya tidak ada huruf hidup, YHWH Pak. Jadi bukan di Mazmur Pak. Di Kejadian 2 ayat 4 ada, Kejadian 2 ayat 5 ada, 7 juga ada, 8, 9, 15, 16 dan seterusnya, banyak banget. Bukan dari Mazmur Pak. Begitu Pak Ilham. Oke. Dalam Islam, penyebutan Allah itu hanya merujuk pada satu entitas yang memiliki otoritas. Sedangkan nama-nama lain dari Allah itu disebutkan kapasitasnya. Misalnya Rahman dan Rahim itu merujuk pada kapasitas yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak merujuk pada satu entitas yang memiliki otoritas. Definisi dari sebutan Allah dalam Kristen, ya maaf ya Pak ya. Ya, ada beberapa apologet yang bilang bahwa Allah itu bukan nama pribadi, tetapi nama hakikat. Betul atau tidak Pak Pendetamu? Tadi sudah saya jawab bahwa nama pribadinya Yahweh. Ya. Kalau Allah itu memang jenis makhluk. Jadi kalau kita bilang hakikat masuk juga sih, gitu Pak. Oke, di sini
mungkin sudut pandang saya agak sedikit mengkoreksi atau begini ya, saya hanya sekedar berbagi Pak ya. Silakan. Kata hakikat itu adalah sesuatu definisi tentang satu objek. Jadi misalnya beras itu hakikatnya adalah makanan, makanan itu adalah hakikatnya nutrisi, nutrisi itu adalah hakikatnya karbohidrat. Itu adalah hakikat dari nasi. Bagaimana kita memecah, mendefinisikan secara puncaknya detil. Jadi untuk menjadi hakikat dia harus menjadi objek dulu. Sedangkan kalau Allah ya itu tidak mungkin menjadi objek karena tidak bisa menjadi objek. Allah tidak bisa menjadi objek dalam sudut pandang saya. Maaf Pak Pendeta Melato, mungkin Pendeta Melato punya pandangan lain tentang Allah. Tetapi bagaimana mungkin Allah yang di luar kapasitas manusia, yang semua indera dalam tubuh kita tidak mampu menjangkau kebesaran Allah dengan parameter objek. Jadi ketika bicara hakikat, kita harus menjadikan sesuatu itu objek. Paham ya Pak di sini ya? Siap, siap. Oke, jadi baik Pak Ilham. Jadi memang kalau gimana Pak? Halo, halo. Jadi kita Pak Pendeta yang suaranya agak kurang jelas Pak Ilham. maksud suara saya Pak Pendeta. Tadi bagus, sekarang kayak agak putus-putus dikit. Suara masih diangkat. Kalau jaringan saya kayaknya bagus. Jaringannya Pak Ilham yang mungkin agak sedikit bermasalah. Oh ya, iya ini muncul lagi Pak Pendeta. Ini agak bagus. Oke, Keren. jadi dari sudut pandang saya, Ya, bahwa hakikat itu tidak mungkin kita nisbatkan atau tidak mungkin kita sematkan kepada entitas yang kita sebut dengan Allah, karena Allah untuk menjadi hakikat dia harus menjadi objek. Sedangkan pada sudut pandang Pak Pendeta Melato, ketika bicara tentang Allah, Allah itu adalah nama hakikat, maka hakikat seperti apa yang bisa Pak Pendeta Melato deskripsikan secara detil tentang Allah? Karena Allah itu bagi kami merasakan Allah itu secara subjektif, ya. tidak secara objektif. Ada orang yang dekat dengan Allah, dengan memandang apapun dia merasa kehadiran Allah. Ada orang yang merasa jauh dengan Allah. Itu yang saya maksud dengan subjektivitas Pak Pendeta. Nah, pandangan dan sudut pandang Pak Pendeta yang menjadikan Allah itu adalah objek sehingga menisbatkan ya kalau dalam bahasa kami, memberikan perkataan hakikat kepada Allah itu kurang tepat bagi saya. Ya, silakan Pak Pendeta mungkin bisa ditanggapi. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi Pak, memang mungkin karena saya bilang kamarnya berbeda, rumahnya berbeda, sehingga beberapa hal berkaitan dengan prinsip iman masing-masing itu otomatis punya terminologi yang tentu punya arti yang berbeda-beda juga. Misalnya urusan hakikat. Bagi kami hakikat itu bicara tentang natur ya. Bicara tentang natur, bicara tentang seperti yang saya bilang tadi, karena konteksnya kita bicara tentang Allah. Kata Allah itu adalah jenis makhluk, artinya naturnya dia adalah Allah, begitu. Jadi kalau dalam konteks Kristen dengan menyampaikan seperti itu saja, orang sudah mengerti bahwa Melato ini naturnya, hakikatnya adalah manusia. Itu jenis makhluk. Dalam konteks saya, ada lagi namanya malaikat, ya toh, ada Allah, ada malaikat, ini makhluk bermoral semua kan, ada manusia dan hakikatnya atau jenis makhluknya atau naturnya
Itu masing-masing seperti yang tadi, ada Allah, ada malaikat dan manusia yang adalah ciptaan. Kalau ada Allah adalah pencipta. Nah, memang mungkin pembahasannya atau pendeskripsiannya, mendeskripsikannya yang kita berbeda definisi kali Pak, atau berbeda sudut pandang. Bagi kami itu sangat jelas begitu. Memang selain kata hakikat ada yang namanya pribadi ya. Kalau dalam konteks kristologinya orang Kristen, misalnya kalau bicara tentang hakikat, saya beri contoh Pak ya. Tadi Bapak contohkan beras, lalu karbohidrat segala macam. Kalau saya melihat memang kita tidak, pandangan tidak seperti itu. Saya contohkan tanah liat Pak. Tanah liat itu ya hakikatnya tanah liat. Tapi dia akan menjadi sesuatu dalam tanda kutip pribadi. Kalau tanah liat itu misalnya dibentuk Pak. Dibentuk menjadi katakanlah pot bunga. Ada yang dibentuk menjadi celengan. Lalu ada yang dibentuk menjadi selain pot bunga, celengan, apalagi ya yang biasa dibuat dari tanah liat. Gucci. Nah, hakikat dari ketiga benda ini, baik Gucci, celengan, maupun pot bunga, hakikatnya adalah tanah liat. Tapi karena sudah terbentuk, maka kita menyebutnya Gucci. Kita menyebutnya apa tadi selain Gucci itu ada pot bunga dan yang satu lagi itu ya Gucci, pot bunga, celengan. Nah makanya dalam Kristen Pak mempercayai pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia itu adalah Allah menjelma menjadi manusia Pak. Jadi ada pribadinya jelas di situ. Makanya kenapa Kristen mempercayai Allah itu Tritunggal. Tritunggal itu maksudnya yang tunggalnya apanya? Hakikatnya, jenis makhluknya, naturnya. Sedangkan pribadinya berbeda Pak. Karena yang satu tidak menjelma yaitu Bapa, sedangkan Yesus menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 firman itu telah menjadi daging. Makanya kita mengenal dengan ada pribadi Bapa, ada pribadi Yesus dan juga pribadi Roh Kudus. Jadi lagi-lagi Pak kepada sudut pandang kita tentang istilah hakikat itu. Begitu Pak Ilham. Ya, kalau kita berbicara masalah keimanan itu sesuatu yang tidak ada parameternya ya Pak ya. Ya, Sulit Pak. untuk kita perdebatkan kalau keimanan. Karena kita punya parameter yang berbeda. Saya hanya mencoba mengartikan sebutan Allah dengan selayaknya Allah pada penempatan sudut pandang yang bisa kita ukur, bisa kita terima dengan rasional. Bagi saya ya secara rasional ya seperti itu. Ketika Allah menjadi hakikat maka dia akan menjadi objek dan itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa terjadi di dalam kemahaan Allah, entitas Allah Tuhan kami gitu. Ya. Nah kalau Kristen justru memang Allah itu, kalau Kristen seperti mungkin Bapak juga sudah sering berdiskusi dengan polemikus-polemikus Kristen dan Bapak sudah pernah mendengar hal-hal seperti ini dan mungkin saya ingatkan lagi apa yang mungkin Bapak pernah dengar bahwa memang dalam konteks Kristen ini kan satu-satunya cara Pak untuk bisa selamat itu harus mengenal Allah Pak. Makanya ada ayat bilang begini dalam Hosea pasal 6 ayat 4 bagian awal itu ayat dengan jelas bilang umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saya pastikan dulu ayatnya Hosea pasal 6 ya. Hosea pasal 4 maksud saya. Ayatnya yang ke-6 dia bilang begini Pak di bagian awal, umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Itu Kristen Pak. Jadi satu-satunya cara supaya tidak binasa atau supaya bisa selamat harus mengenal Allah Pak.
Tapi Kristen juga mempunyai data. Mau selamat mengenal Allah. Tapi untuk mengenal Allah, Pak, itu sulitnya minta ampun. Karena itu adalah upaya ciptaan mengenal pencipta. Ciptaan itu terbatas, pencipta itu tak terbatas, Pak. Ya toh, ciptaan itu lemah, kotor, itu dalam konteks Kristen. Lemah, kotor, sedangkan Allah itu maha kuasa dan maha kudus. Makanya mustahil sebenarnya manusia bisa mengenal Allah dengan usahanya, dengan upayanya, dengan kekuatannya, dengan amal-amalnya. Saya tunjukkan dalilnya bahwa memang manusia itu tidak bisa mengenal Allah dengan kekuatannya, Pak. Beberapa dalil saya tunjukkan. Setelah itu saya beri kesempatan buat Pak Ilham ya. Dalam Ayub ya Pak. Ayub pasalnya yang ke 11 ya. Ayatnya yang ke-7. Ini ada pertanyaan dalam konteks Kristen disebut pertanyaan interrogatif. Dan jawabannya pasti tidak, Pak. Dia bilang begini. Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Itu pasti jawabannya tidak. 8. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Berarti memang tidak bisa. 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudra. Dan ada ayat lain lagi, Pak. Dalam Ayub pasal 36. Ayub pasal 36 ayatnya yang ke-26 dikatakan, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi memang Kristen juga percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang wakbar. Kristen menyebutnya dalam teologi Kristen itu sisi transendensi Allah. Bahwa Allah itu nun jauh di sana, Allah yang maha besar. Allah yang tidak bisa dijangkau dengan pengetahuan kita yang terbatas. Allah yang tidak bisa dijangkau oleh usaha kita. Sedangkan Hosea pasal 4 ayat 6 tadi Pak Ilham, dia mengatakan umatku binasa kalau tidak mengenal Allah. Mau selamat harus mengenal Allah. Sedangkan mau mengenal Allah dengan kekuatan sendiri, itu mustahil Pak Ilham. Maka caranya bagaimana? Caranya cuma satu Pak. Caranya cuma satu, yaitu apa? Allah sendirilah yang harus memperkenalkan dirinya kepada kita, Pak. Tanpa itu tidak bisa selamat. Allah mau menyelamatkan, solusinya harus kenal Allah, tapi dari sisi manusia berusaha mengenal Allah, tidak mungkin. Maka solusinya adalah Allah sendiri dengan penuh kasih karunia dan kuasanya yang luar biasa, akhirnya memperkenalkan dirinya. Ya, yang pertama melalui ciptaannya, kemudian melalui kitab suci Kristen secara khusus, dan yang paling final adalah melalui putra tunggalnya, Yesus Kristus anak Allah. Ingat Pak, kalau kami bilang istilah anak Allah, kami tidak percaya bahwa Allah itu kawin Pak. Karena bagaimanapun anak kunci, tidak ada mama kunci. Anak tangga, tidak ada anak tangga. Itu hanya masalah terminologi saja. Tuhan berkati Pak. Silakan Pak Ilham. Ya. Bagi saya atau umumnya umat muslim, cara satu-satunya mengenal Allah adalah melalui kitab suci. Karena kitab suci itu informasi yang sakral yang langsung diturunkan oleh Allah kepada utusannya Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada cara selain memahami teks-teks informasi-informasi dalam Al-Quran. Itulah satu-satunya cara bagi kami untuk mengenal Allah. Seperti itu Pak Pendeta Melato. Makanya Al-Quran itu tidak pernah ditulis, maksud saya Al-Quran itu tidak pernah setara dengan terjemahan. Saya harus katakan itu karena ketika kita memahami Al-Quran, setiap zaman itu punya resolusi pandang tersendiri, punya pemahaman sendiri. Yang jelas Al-Quran itu selalu beserta dengan teks asli, karena di situ nanti kita bisa mengeksposisi, saya bilangnya mengeksposisi ya, ayat per ayat, dan kita korelasikan dengan kejadian alam, fakta alam,
melalui ilmu astronomi bisa, melalui ilmu biologi bisa. Banyak ayat-ayat yang sudah saya temukan ya yang melampaui secara algoritma. Saya bilang secara algoritma begini Pak Pendeta Melato. Ya. Seluruh ilmu di muka bumi apapun itu selalu hadir dari memori seseorang. Artinya ada sesuatu yang pernah kita lewati di masa lalu yang kita kumpulkan menjadi data. Ingat ya, Pak Pendeta Melato, algoritma ilmu pengetahuan dalam alam ini, dalam dunia ini, itu selalu hadir dari memori yang artinya sesuatu yang sudah terjadi dikumpulkan menjadi data. Algoritma ini saya pelajari dalam Al-Quran itu sangat jauh sekali. Algoritma ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran itu melampaui zamannya. Banyak sekali contoh yang menerangkan bahwa kejadian-kejadian alam yang perlu ilmu astronomi. Misal di Quran surah An-Naziat dari ayat 1 sampai 4 itu menerangkan gaya fundamental. Nanti mungkin boleh dicatat ya Pak Pendeta Melato. Terus juga ada Quran surah Hud itu menceritakan tentang dimensi-dimensi kehidupan, ruang, waktu, materi, dan energi. Quran surah bukan Hud ya. Quran surah Al-Hadid itu ayat Quran surah 57 ayat 3. Wal awalu wal akhiru, maksudnya awal dan akhir itu adalah dimensi ruang dan waktu. Wazohir wal batin, artinya dimensi materi dan energi. Zohir itu maksudnya materi, batin itu maksudnya energi. Wahwa bikuli syai'in alim, artinya itu ada dimensi informasi. Yang saya maksud di sini, kelima variabel ruang, waktu, materi, energi, dan informasi itu adalah penyusun seluruh keberadaan makhluk berkesadaran di muka bumi ini. Dan itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Dicatat ya Pak ya, Pak Pendeta ya, Quran surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ya? Iya, itu Quran surah 57 ayat yang ketiga. Itu secara komplement, secara lengkap di situ diterangkan bahwa semua keberadaan manusia itu ruang, waktu, materi, energi, dan informasi. Kelima variabel inilah yang membentuk kehidupan. Begitupun dengan Quran surah An-Naziat 1 sampai 4. Itu menceritakan bagaimana terbentuknya alam 3 dimensi. Ya, 4 gaya fundamental diceritakan di situ. Jadi algoritma Al-Quran itu melampaui, saya bilang sekali lagi, melampaui algoritma pola pengetahuan yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa apapun pengetahuan di muka bumi selalu hadir dalam bentuk data dan memori yang disimpan di dalam pengetahuan manusia yang artinya sudah pernah terjadi. Tapi Al-Quran yang diturunkan di abad ke-7 itu melampaui ruang waktu, melampaui algoritma tadi yang saya bilang. Maka di sini keyakinan saya terhadap Al-Quran itu sampai kapanpun, maaf Pak Pendeta ya, saya tidak perlu berdebat kalau masalah keimanan. Tidak ada yang bisa mengguncang keimanan saya karena saya sudah mempelajari Al-Quran dan saya sangat menemukan rasional dan logis sekali. Mungkin ada beberapa penafsiran yang tidak diketemukan ya, karena yang saya bilang tadi memang tidak ada dalam tafsiran. Itu hanya upaya manusia, upaya penerjemah dalam menerjemahkan teks-teks dalam Al-Quran yang mungkin referensinya pada zamannya belum ada pengetahuan itu dan ilmu itu. Tetapi subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan informasi terhadap manusia kepada manusia melampaui algoritma pengetahuan manusia itu sendiri. Jadi Pak Pendeta Melato, itulah kenapa Al-Quran tidak pernah ditulis dalam terjemahan dan harus disertakan dalam bahasa aslinya. Karena kalau dalam dalam bahasa terjemahan akan ada beberapa bias
yang mungkin nanti akan terdistorsi beberapa kalimat. Salah satunya mungkin di dalam Yohanes 13 ya, 13 ya, akulah guru dan tuan ya. Nah, 13 ayat 13. Iya benar ya, saya Ya, dikoreksi ya, benar ya. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Ya. Ya, ya, akulah guru dan tuan, yang akhirnya tuan itu menjadi di tangan Melchioleter menjadi Tuhan. Sesuatu yang insannya akhirnya kita artikan sesuatu yang ilahi ya. Jadi mungkin seperti itu Pak Pendeta Melatok yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini Saya mau kita respon banyak sedikit, memberi Pak. pelajaran. Iya, silakan. Saya respon sedikit. Oke. Halo Pak Ilham. Ya, jadi tadi Pak Ilham sudah bicara banyak tentang kitab suci Pak Ilham yang menjadi dasar keimanan dari Pak Ilham sebagai seorang Islam. Betul Pak ya? Ya. Ya, dan Bapak juga mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada abad ke-7. Betul Bapak ya? Ya. Ya, jadi jelas bahwa kitab suci Kristen yang penulisannya sebelum abad ke-7 merupakan data yang lebih kuno. Dan kalau bicara tentang data, itu biasanya yang lebih kuno itu yang bisa diterima keakuratannya. Tetapi saya tidak sedang menyoroti itu dulu karena kita sedang bicara konteks tadi Yesus kealahan dan lain sebagainya. Tapi karena Bapak sudah singgung ke situ ya, saya pikir kita sedikit melebar, nggak ada masalah. Jadi begini Pak, jadi kalau Bapak sudah bicara banyak tentang kitab suci Bapak dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, saya harus tegaskan bahwa kitab suci kami pasti lebih tua dari kitab suci Islam yang turun pada abad ke-7. Karena kami, kan Bapak sendiri tahu bahwa kitab suci Kristen itu juga kami percaya itu datang dari Yahudi yang perjanjian lama, Tanak dan lain sebagainya. Dan dalam kitab suci kami, kalau bicara ilmu pengetahuan, tidak ada yang bertentangan juga Pak. Ya, bahwa contoh, sebagai contoh Pak, kalau Bapak sudah suruh saya catat ayat-ayat Bapak tadi, saya suruh kita catat juga nih, bahwa kalau hari ini kita belajar bahwa bumi itu adalah bulat, wah itu jauh sebelum para penemu atau para astronot atau segala macam, mereka yang berkompeten dalam bidang alam begitu kan, luar angkasa dan lain sebagainya, sebelum mereka menyatakan bumi itu bulat. Ini satu nama siapa penemu benua Amerika nih, dia yang berlayar, saya agak lupa di pelajaran di SD. Oke, tapi terlepas dari dia, sebenarnya kitab suci kami juga sudah catat bumi itu bulat Pak. Saya tunjukkan ya di ayat Yesaya 40 ayat 22, dia yang bertahta, Columbus, saya sudah ingat Columbus. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Jadi ini jauh sebelum pengetahuan canggih-canggih seperti sekarang, jauh sebelum Christopher Columbus, jauh sebelum orang injakan kaki di bulan seperti Yuri Gagarin, Jim Irwin dan lain, Armstrong dan lain sebagainya. Yesaya sudah tulis bahwa bumi itu bulat. Jadi kitab suci kami yang jelas lebih tua dari kitab suci Bapak yang baru turun abad ke-7 juga sangat mendukung ilmu pengetahuan, bahkan tidak bertolak belakang, bahwa sebelum penemu-penemu ketemu, Tuhan Allah sudah ngomong Pak, bahwa ada api di dalam bumi dan lain sebagainya. Itu semua ada Pak, itu ada di Alkitab ya, bahwa memang firman Tuhan yang kami percayai di dalam kitab suci kami ini tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi memang ada masalah. Kadang-kadang ada pakar-pakar ilmu pengetahuan yang memang ateis atau anti-Kristen. Sehingga kalau ada penemuan-penemuan yang kira-kira menyerang Kristen, mereka publikasikan. Tapi kalau yang cocok mereka tidak mau publikasikan. Karena memang mereka sudah antipati terhadap Kristen. Nah, yang berikut lagi, tadi Bapak sempat singgung dalam panjang lebar itu. Saya mau kembali ke jalur aja. Bapak singgung Yohanes 13 ayat 13, lalu mengatakan bahwa ada
kalimat dari Yesus, akulah guru dan Tuhan, lalu Bapak mengatakan dari situlah kemudian ada orang yang berdasarkan data itu angkat Yesus jadi Allah atau mengistilahkan dengan istilah itu bahwa Yesus kemudian diangkat-angkat jadi Tuhan. Sebenarnya tidak demikian, Pak. Saya jelaskan kepada Bapak ya, bahwa kata Yunani untuk Tuhan itu kan kurios, Pak. Memang kurios itu punya arti ada dua, Pak. Kurios itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti Tuhan. Dulu kaisar atau raja juga dipanggil dengan istilah kurios. Terjemahan Inggrisnya Lord atau Tuan. Jadi kepada raja, kaisar, penguasa, orang-orang bangsawan, pejabat misalnya, mereka bisa disebut kurios. Itu arti yang pertama. Tapi arti yang kedua, Pak, arti yang kedua dari kurios itu artinya Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Nah, kalau Bapak menyinggung tadi Yohanes 13 ayatnya yang ke-13 harusnya dengan 14 juga, lalu menganggap dari dasar ayat itu Kristen misalnya asal-asalan saja memakai data itu untuk menyebut Yesus Tuhan. Tidak demikian, karena kata yang sama, kata kurios itu, Pak, itu dipakai di dalam Filipi pasal 2 ayat 11, di mana dikatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia pakai kata kurios. Nah, menarik bahwa kata kurios di situ kalau lihat di ayat 10 dari Filipi 2, saya tunjukkan Bapak supaya tahu arah penafsiran Kristen itu seperti apa ya. Kalau saya Al-Quran, saya memang tidak banyak belajar Al-Quran. Saya memang hidup saya berikan untuk belajar Alkitab. Filipi 2 ayat 10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ini tidak mungkin Tuhan biasa. Masa yang di langit aja bertekuk lutut. Lalu yang ada di atas bumi, seluruh dunia akan bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Pasti dia bukan nabi biasa. Pasti dia bukan manusia biasa. Dia bukan raja-raja dunia. Tapi dia adalah Allah. Makanya dikatakan semua langit, seisi langit itu berlutut. Di bumi berlutut. Di bawah bumi berlutut. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi istilah kurios yang kami berikan kepada Yesus Kristus, itu memang apa adanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pencipta alam semesta. Begitu Pak Ilham. Ya, ya, saya poinnya sudah menangkap bahwa ya bagaimanapun yang saya sampaikan tentu akan Pak Pendeta punya apologinya. Ya. Ya, ya, saya tidak. Dan memang saya sekolah itu, jadi memang harus dipersiapkan untuk seperti itu. Tapi kami sekali lagi kami tidak menyerang agama orang. Kami hanya mempertanggungjawabkan iman kami, begitu Pak. Mungkin banyak yang melihat di sini kok Ilham terlihat santai, tidak seperti biasanya. Kalau sama Pak Pendeta Meltok, mana mungkin saya mengeluarkan jurus-jurus saya hanya mengeluarkan kata-kata yang sedikit intonasinya tinggi. Bagus, saya belajar tangkis. Iya, itu hanya kepada apologet yang frontal dalam dalam menyerang. Tapi kalau dalam bentuk pertanyaan, ini saya jamin ya Pak Pendeta Melatok ya, seandainya Pak Pendeta Melatok malam ini ada bentuk pertanyaan, apapun itu pertanyaannya, seaneh atau apapun pertanyaan itu, kalau dalam bentuk pertanyaan tentu akan saya cari jawabannya serasional mungkin. Tetapi ya teman-teman kita banyak yang dilemparkan itu adalah sudut pandangnya, yang dipaksakan bahwa sudut pandang itulah yang mereka harus menurut seperti sudut pandang mereka. Ketika kita memberikan jawaban, yang terjadi apa? Yang terjadi jawaban kita, mereka adu lagi dengan sudut pandang mereka seperti itu. Jadi kalau dalam bentuk pertanyaan, Pak Ilham, saya mau sedikit bertanya aja begini Pak Ilham. Memang boleh. Pak Ilham dari 2 kali kita bertemu ini kelihatan Pak Ilham memang kelihatannya ya cukup memahami Al-Quran.
Tapi saya juga ketemu Pak Ilham, ini fakta kesaksian nyata, mungkin Pak Ilham juga pernah lihat. Orang-orang yang secara keimanan Islam, Pak, ya, mereka bukannya tidak paham, Pak. Mereka sangat taat rukun Islam. Mereka juga bahkan ada yang pengajar, dosen di IAIN atau apa tuh ya, maaf kalau saya salah, yang berkelas lah untuk Universitas Islam, ya. Tapi mereka kok kemudian percaya Tuhan Yesus, Pak. Katakanlah Pak Yusuf Roni, itu kan nama yang populer di Indonesia. Itu saya yakin dia tidak kurang paham soal Islam, dia pasti paham. Pak Saifuddin Ibrahim, itu juga saya yakin itu orang-orang yang secara keilmuan atau secara kemampuan menafsirkan Islam dalam konteks dasar Islam adalah Al-Quran, waktu mereka masih dalam Islam, mereka sangat berkompeten, Pak. Tapi ujung-ujung, Pak, sekarang mereka jadi pemberita Injil, Pak. Kemarin saya kedatangan tamu namanya Bapak Muhammad, ya, Muhammad Rusli Monoarfa. Pada tahun 1992 atau 92-93 dia pernah ditetapkan sebagai penista agama di Sulawesi Tengah, Pak. Tapi dia tidak goyah. Memang maksud saya begini, Pak, orang-orang itu sangat mengerti. Tapi mungkin ini pengalaman pribadi ya Pak Ilham ya. Perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus itulah yang merubah hidup mereka seperti Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Paulus itu juga sangat anti Kristen, Pak. Itu datanya jelas di Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, Kisah Rasul pasal 26, dan itu bukan tulisannya loh, Pak. Itu tulisannya Dr. Lukas. Ya, kalau dia yang tulis sendiri ya mungkin bisa jadi dia tipu, tapi ini masalahnya orang lain yang menuliskan. Nah, beberapa tokoh mantan Islam yang saya sebut tadi, Pak, seperti Pak Saifuddin Ibrahim, Pak Yusuf Roni, lalu Pak Muhammad Rusli Monoarfa, dan masih banyak lagi yang saya kenal. Bahkan beberapa di antara mereka datang kepada saya dan menyerahkan diri dibaptis, dan saya baptis mereka. Tapi saya melarang mereka untuk mengotak-atik agama lama mereka. Ya, khusus yang saya layani, Pak, ya. Kalau seperti Pak Saifuddin, Pak Yusuf Roni, kan bagi saya mereka lebih tua dari saya, dan saya tidak punya kompetensi atau punya otoritas untuk mengatur mereka. Kalau kasih masukan aja, syukur-syukur kalau mau diterima. Tapi khusus orang-orang Islam yang dulu sangat taat Islam, tapi kemudian percaya kepada Kristus, itu memang sulit dijelaskan dengan kata-kata, Pak. Sulit dijelaskan dengan bilang, oh saya mampu menafsir. Oh tidak, Pak, ini beda. Ini pengalaman rohani. Nah, kalau masalah begitu, gimana tuh Pak Ilham? Ya, saya tidak mewakili mereka ya, kenapa mereka bisa berpindah keyakinan seperti itu ya, jawaban saya. Yeah. Cuma kalau saya itu menerima informasi dalam mengupas teks-teks, mengekspos tadi teks-teks dalam ayat-ayat suci, itu saya menggunakan sebagian besar ya, saya menggunakan 3 alat. Alat itu adalah tokoh atau etos, terus dengan patos. Patos itu apa ya? Patos itu emosional, secara emosional, dan logos. Logos yang sudah saya bilang itu adalah rasional. Jadi ada orang yang kuat dalam etos dan patosnya, dalam tokoh. Memang tokoh yang bernama Yesus ya, atau Isa dalam penyebutan kami, itu memang ada kedekatan emosional karena dia adalah salah satu rasul juga. Seperti itu Pak Pendeta Mel Atok. Dan kalau kita lihat perjalanan hidupnya, memang banyak empati di situ ya. Kalau dalam versi Kristen ya, dan cerita-cerita dari Paulus, itu penekanannya pada etos dan patos, pada penokohan si Rasulullah Isa atau Yesus. Sedikit intermezzo ya Pak Pendeta Mel Atok. Yesus dalam terminologi Yunani tidak ada pijakannya, tetapi Isa itu ada pijakannya dalam terminologi, dalam etimologi bahasa, bahwa ish itu adalah
anak laki-laki seperti itu. Sedangkan kalau Yesus tidak ada pijakan terminologinya. Itu hanya sedikit aja saya menggunakan yang namanya logos tadi. Jadi lebih kepada penokohan dan lebih kepada empati bahwa ajaran kasih, ajaran ya saya akui memang brandingnya bahwa Kristen ini adalah ajaran kasih. Mungkin ada pengalaman yang mereka alami di dalam keislaman itu yang membenturkan mereka pada satu pengalaman kehidupan yang keras. Mungkin saya juga nggak tahu karena saya tidak mewakili mereka. Cuman yang bisa saya sampaikan mungkin mereka menerima informasi dan mengupas informasi atas dasar etos dan patos, atas dasar ketokohan dan atas dasar empati. Mungkin seperti itu Pak Pendeta. Ya saya juga bukan orang yang serba tahu ya, apalagi berbicara tentang perasaan orang. Tetapi kalau saya tidak menggunakan etos dan patos, tapi saya juga menggunakan logos atau rasional tadi yang sudah saya jelaskan. Saya tidak bisa ketika saya mengakui saya orang yang berakal, maka saya tidak bisa mengakui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu jelas bukan karangan manusia. Maaf ya Pak Pendeta, saya bisa buktikan, saya bisa berdebat ini sampai pagi bisa. Nah, itu aja sebagai beberapa surah dan ayat yang saya sampaikan tadi hanya beberapa, banyak saya temukan dalam pola pikir saya yang saya terangkan tadi ya, logos tadi ya. Jadi komponen dalam saya mengupas atau mengulik satu teks itu etos, patos, dan logos. Penokohan, tokoh, emosional juga di situ ada. Ketika saya ada sesuatu dalam masalah dalam kehidupan saya merasakan Allah itu hadir, merasakan Allah mengakomodasi dengan aturan-aturannya, seperti itu. Dalam kehidupan keseharian juga, ternyata apa yang saya lakukan sekarang ini dibentuk oleh perilaku keislaman. Walaupun mungkin ada saya nggak bisa pukul rata ya, semua pemeluk Islam ya tentu punya kesadaran yang berbeda-beda. Jadi seperti itu Pak Pendeta Melatok. Saya dalam mengupas satu informasi. Saya ini bertolak dari Pak Ilham tadi, sangat berpegang teguh kepada Al-Quran. Makanya saya mau ambil contoh, tiba-tiba kepikiran aja gitu lewat. Saya ingat tokoh-tokoh yang tadi tuh kayak contoh kayak Pak Saifuddin Ibrahim Pak. Itu orang Pak, saya yakin dia sangat paham Al-Quran Pak. Tapi kok akhirnya ya itulah cerita hidup ya. Kalau dalam Kristen bilang begini Pak, dalam Kristen itu percaya Yohanes pasal 6 ayat 37 yang mengatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Lalu di ayatnya yang ke-44 dari Yohanes 6 itu Tuhan Yesus Kristus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Nah, sepintar-pintarnya, contoh ini kisah nyata ya, sepintar-pintarnya Pak Saifuddin Ibrahim, sepintar-pintarnya Pak Yusuf Roni, sepintar-pintarnya Pak Muhammad Rusli Monoarfa, dan beberapa teman lain lagi yang saya tahu mereka itu sangat kuat. Mungkin mirip-mirip Pak Ilham begini, atau bisa jadi lebih Pak. Tapi ketika mereka mengalami yang namanya anugerah Pak, aduh itu memang tidak bisa dibantah Pak. Dalam Kristen mempercayai bahwa masih banyak orang-orang yang belum percaya Yesus saat ini, tapi dia masih hidup. Bisa jadi suatu saat dia menjadi percaya Pak. Siapa tahu mungkin itu Pak Wilham juga. Ya, terima kasih waktunya Pak Pendeta Melatok. Senang berdiskusi dengan Pak Pendeta. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Saya pamit dulu. Sampai jumpa Pak Ilham. Ya. Hormat. Ya, akhirnya Pak Ilham keluar dengan sendirinya. Saya tidak biasa mengeluarkan orang kawan-kawan ya. Pak Ilham bagi saya dia seorang polemikus Islam yang
bisa diandalkan. Pak Ilham turun ketika saya bilang, siapa tahu Pak Ilham juga ditarik oleh Tuhan Yesus. Ya, akhirnya Pak Ilham turun ya. Oke, saya juga tidak mau cari hal lagi karena sudah saatnya saya istirahat. Ya, saya besok harus pesawat pagi ya. Jadi terima kasih, hormat diberi buat semua kawan-kawan yang sudah gabung saat ini. Terima kasih yang juga sudah share untuk share video live ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya hanya mau sampaikan Yesus Kristus itu adalah Allah dan Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan. Orang bisa selamat hanya melalui Dia, orang bisa datang kepada Dia, itu pun anugerahnya yang lahir dari belas kasihan Allah Tritunggal yang menarik orang kepada Kristus. Sampai jumpa dalam live saya yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Menyala Kristenku. Shalom.